Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan ayat 31. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan ayat 31. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hadiah yang Mustahil, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saya senang sekali menemukan hadiah yang sempurna untuk ulang tahun ibu mertua saya, yaitu gelang dengan batu mulia yang melambangkan bulan kelahirannya. Menemukan hadiah yang tepat untuk seseorang selalu luar biasa menyenangkan. Namun, bagaimana jika hadiah yang dibutuhkan seseorang itu di luar kemampuan kita untuk memberikannya? Banyak dari kita berharap dapat memberikan kedamaian, kelegaan, atau bahkan kesabaran kepada seseorang. Andai saja semua itu dapat dibeli dan diberikan sebagai kado yang indah.
Jenis hadiah seperti itu tidak mungkin dapat diberikan seorang manusia kepada sesamanya. Namun, Yesus Allah yang menjadi manusia memberi kepada mereka yang percaya kepadanya suatu hadiah yang mustahil, yaitu karunia damai sejahtera. Sebelum naik ke surga dan meninggalkan para murid, Yesus menghibur mereka dengan janji kehadiran Roh Kudus. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika hati mereka gelisah atau ketakutan, Dia menawarkan kedamaian kepada mereka, damai sejahteranya sebagai pemberian yang abadi dan tak pernah berkesudahan. Dia sendiri adalah pendamaian kita dengan Allah, dengan orang lain, dan dengan diri sendiri. Kita mungkin tak mampu memberikan kesabaran ekstra atau kesehatan yang dibutuhkan kepada orang yang kita kasihi. Kita juga tidak memiliki kesanggupan untuk memberikan kedamaian yang sangat kita butuhkan untuk bertahan di bawah tekanan hidup. Namun, dengan pimpinan Roh Kudus kita dapat berbicara kepada mereka tentang Yesus, pemberi dan perwujudan dari kedamaian yang sejati dan abadi. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Hal ini patut kamu ketahui. Dalam Yohanes 14, ketiga pribadi Allah Tritunggal disebut, dan Yesus adalah faktor pemersatunya. Bapa mengutus Roh Kudus di dalam nama Yesus. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan para murid tentang apa yang telah Yesus katakan. Yesus meninggalkan damai sejahteranya bagi para murid dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadanya. Bapa lebih besar daripada Yesus, dan Yesus mengasihi Bapa. Ayat-ayat tersebut melukiskan suatu gambaran yang indah tentang bagaimana Allah Tritunggal memelihara kita. Bapa mengaruniakan anaknya, yang memberi kita damai sejahtera. Bapa mengaruniakan Roh Kudus dalam nama Yesus, yang mengingatkan kita tentang apa yang telah Kristus katakan dan lakukan. Jangan gelisah hatimu. Yohanes 14 ayat 1 berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Gelisah berarti tidak tenteram, selalu dalam suasana hati yang merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar lagi dalam menantikan sesuatu, atau cemas. Lalu, janganlah gelisah hatimu artinya tentramkanlah hatimu, janganlah merasa khawatir, tenanglah, sabarlah dan janganlah cemas. Sedangkan percaya berarti mengakui, meyakini atau menganggap sesuatu benar-benar ada dan nyata. Percayalah kepada Allah dapat dimaknai akuilah, yakinilah dan imanilah bahwa Allah benar-benar ada. Percayalah juga kepadaku berarti akui, yakini dan imani juga kepada Dia, Anak Tunggal Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Sejatinya, siapakah di antara manusia yang hidup di bumi ini yang belum pernah gelisah? Siapakah orangnya yang tidak pernah tidak tenteram? Lalu, siapakah di antara kita yang belum pernah mengalami suasana hati yang merasa khawatir, tidak tenang, cemas, atau tidak sabar dalam menanti sesuatu yang belum jelas? Gelisah adalah bagian dari dinamika kehidupan kita. Tetapi memang, gelisah yang berlebihan akan berpengaruh negatif. Tidak hanya dalam hal kesehatan, tetapi juga dalam perkara-perkara lainnya yang menghambat kehidupan kita, rumah tangga kita, bahkan mengganggu perkembangan perekonomian, bisnis, usaha,
pekerjaan, dan aktivitas kita. Firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 1, berbunyi, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku." Melalui ayat nas firman Tuhan ini, kita mendapati 3 perintah Tuhan Yesus Kristus. Pertama, janganlah gelisah hatimu. Pada awal nas disebutkan, janganlah gelisah hatimu. Benar, janganlah gelisah hatimu, janganlah kita takut, janganlah kita khawatir. Jika potongan ayat nas ini dibuat pernyataan positif, maka menjadi tenangkan atau tentramkanlah hatimu. Secara tersirat, Tuhan Yesus Kristus mengingatkan para murid-Nya pada zaman itu, dan mengingatkan kita pada zaman sekarang, hendaklah mereka dan kita tetap tenang dan tenteram. Hendaklah kita semua jangan sampai tidak tenang dan jangan sampai kita tidak tenteram. Hendaklah kita selalu dalam suasana hati yang merasa tidak khawatir, tidak cemas, tetapi sebaliknya tetap tenang dan tenteram dalam menantikan sesuatu. Dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 27, Tuhan berfirman, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Kedua, percayalah kepada Allah. Kemudian, pada bagian berikutnya dari nas disebutkan, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan pencipta semesta alam. Percayalah kepada Allah pencipta jagat raya. Percayalah kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, Tuhan kita yang ajaib. Dalam kitab Mazmur 62 ayat 8, Tuhan berfirman, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita." Melalui ayat firman Tuhan ini, pemazmur mengingatkan, hendaklah kita selalu percayalah kepadanya setiap waktu. Ketiga, percayalah juga kepadaku. Bagian ketiga dari nas ini adalah, percayalah juga kepadaku. Sungguh, percayalah juga kepada Dia, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa yang bertahta di sorga, adalah Mesias dan Juru Selamat semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Sementara itu, firman Tuhan yang ditulis dalam Yohanes 4 ayat 21, berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Berbahagialah kita yang tidak gelisah, tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut, tetap hati-hati, tetap waspada, tetap berjaga-jaga dan tetap tenang dalam nama-Nya, karena Dia yang berkuasa di sorga dan di bumi akan menyertai, menolong, melindungi dan menyertai kita, tepat pada waktunya. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang percaya kepada Allah Bapa yang bertahta di sorga, pencipta jagat raya, adalah Dia, Allah yang maha dahsyat dan maha jaib, Allah yang kita sembah, kita puji, kita muliakan dan kita banggakan dalam nama segala nama, Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dia adalah gunung batu, kubu pertahanan dan tempat perlindungan kita yang aman sampai pada akhirnya, selamanya. Karena itu,
Hindarilah kegelisahan dan berusahalah hidup berbahagia. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Roma 14 ayat 17-18 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kerajaan Allah itu tidak mengurusi soal makan dan minuman saja. Kerajaan Allah bukan berbicara soal berkat jasmani saja. Kerajaan Allah itu bersifat rohani. Kerajaan Allah itu berbicara soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ketiga berkat rohani tersebut diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu di dalam diri orang percaya seharusnya ada sukacita yang senantiasa terpancar dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya, dalam kehidupan orang percaya harus menjauhkan diri dari sifat fitnah dan gosip. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Mengapa? Dalam Lukas pasal 15 Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan, domba yang hilang, dirham yang hilang dan juga anak yang hilang. Kita patut bersukacita karena kita sebelumnya adalah seperti domba yang sesat dan terhilang. Tetapi sekarang telah dibawa kembali oleh gembala yang baik ke dalam kandangnya yang aman. Kita sebelumnya seperti dirham yang telah hilang, tetapi sekarang telah didapat kembali. Kita sebelumnya seperti anak yang terhilang, yang hampir saja mati kelaparan. Kini telah kembali ke rumah Bapa yang berlimpah dengan kasih setia. Kita patut bersukacita karena dosa-dosa kita telah diampuninya. Sakit penyakit kita disembuhkannya dan kita yang dulunya berada dalam kegelapan kini telah dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Perdebatan soal kerajaan Allah masih kuat dalam kehidupan jemaat di Roma. Karenanya Paulus memberikan penjelasan yang mendalam soal kerajaan Allah itu. Makan dan minuman itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Paulus melihat gejala yang tidak sehat di dalam jemaat Tuhan. Perihal makanan dan minuman masih menimbulkan kontroversial di kalangan jemaat. Sebab orang yang mau menjadi Kristen berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, sehingga mereka yang terbiasa berpantang makanan tertentu masih melanjutkan tradisinya itu setelah menjadi Kristen. Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang salah dan benar dalam hal ini. Yang terpenting adalah kasih. Bagaimana caranya supaya kita makan dan minum, ataupun melakukan hal-hal lainnya berdasarkan kasih, dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Paulus hendak mengajak jemaat Roma agar tidak perlu berdebat sengit mengenai hal-hal yang sepele. Masalah makanan, karena makanan tidak menyelamatkan kita, yang penting adalah lakukan semuanya itu berdasarkan kasih. Sebab kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah sebenarnya kerajaan Allah menurut Paulus? Pertama, kerajaan Allah dapat dihadirkan dalam kehidupan seseorang yang hidup di dalam kebenaran. Kata kebenaran di sini adalah dikaiosune. Artinya adalah kebenaran yang bertalian dengan perilaku atau perbuatan. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang berperilaku selalu sesuai dengan kehendak Allah. Baik setiap kata yang diucapkan, gerak pikiran dan perasaan dan kelakuannya.
Kebenaran yang dimaksud dalam ayat ini bukan kebenaran yang didasarkan pada hukum, tetapi kebenaran yang didasarkan pada moral atau kesucian Allah sendiri. Karena Roh Kudus dimateraikan dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan memampukan orang percaya untuk mencapai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kedua, orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang memiliki damai sejahtera dan sukacita. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus menunjukkan suasana jiwa yang positif. Saat kita hidup dalam berpikiran positif, maka kehadiran Tuhan yang diwakili oleh Roh Kudus membuat segala tindakan kita menjadi baik. Ini bukan sesuatu yang bersifat mistis. Artinya bukan sesuatu yang dapat dirasakan tanpa pengertian. Seperti misalnya tiba-tiba dapat merasakan kebahagiaan tanpa ada alasan dan dasarnya. Tetapi damai sejahtera dan sukacita ini dibangun juga oleh pengertian-pengertian terhadap kebenaran firman Tuhan. Pengertian-pengertian oleh kebenaran firman Tuhan dapat dimiliki seseorang oleh karena tuntunan Roh Kudus. Damai sejahtera dan sukacita di sini tidak bisa dipisahkan dari dua hal. Pertama, kehadiran Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus tanpa persekutuan dengan Dia. Kedua, seseorang harus hidup dalam kesucian Tuhan dengan karakter yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Tidak mungkin seseorang dapat menikmati damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus tanpa memiliki karakter yang baik sesuai dengan kesucian Allah. Dalam hal ini, sebenarnya yang menentukan apakah seseorang menikmati damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus adalah karakternya sendiri. Kalau damai sejahtera dan sukacita oleh dunia dapat dinikmati setiap orang tanpa syarat-syarat tertentu, tidak demikian dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terkait dengan hal ini Tuhan Yesus menyatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Pernyataan Tuhan Yesus di sini memuat satu maksud bahwa untuk menikmati damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus sangat bersyarat. Tidak seperti damai sejahtera dan sukacita oleh dunia. Hanya orang yang hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah yang dapat menikmati damai sejahtera dan sukacitanya. Karena itu, marilah wujudkan kerajaan Allah itu dalam hidup kita masing-masing. Apa yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu"? Ucapan salam dan perpisahan dalam budaya Timur biasanya mencakup kata-kata damai. Namun dalam Yohanes 14 ayat 27, ketika Yesus mempersiapkan para murid untuk keberangkatannya, bukanlah ucapan perpisahan biasa yang Ia sampaikan. "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, kedamaianku kuberikan padamu. Aku tidak memberi kepadamu seperti yang diberikan dunia. Jangan biarkan hatimu gelisah dan jangan takut." Kedamaian rohani yang Yesus tawarkan kepada para pengikutnya bukanlah sebuah kedamaian yang bersifat rutin dan bersifat sementara, melainkan sebuah anugerah yang bersifat permanen. New Living Translation menerjemahkan Yohanes 14 ayat 27 seperti ini. "Aku meninggalkan kepadamu sebuah hadiah kedamaian pikiran dan hati."
Dan kedamaian yang kuberikan adalah anugerah yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Jadi jangan khawatir atau takut. Yesus tahu bahwa perjalanan duniawi yang menanti murid-muridnya dan semua orang percaya di masa depan tidaklah mudah. Banyak cobaan dan duka cita yang menanti. Maka dia meninggalkan mereka dengan jaminan ini. Hal-hal ini telah kukatakan kepadamu, supaya di dalam aku kamu mempunyai damai sejahtera. Di dunia ini kamu akan mendapat kesulitan. Tapi berhati-hatilah, aku telah mengalahkan dunia. Shalom, yang diterjemahkan sebagai damai, mungkin adalah kata yang paling dikenal luas dalam bahasa Ibrani dan memiliki berbagai arti dalam kitab suci. Sukses, kemakmuran, kelengkapan, keutuhan, kesejahteraan, dan kesejahteraan hanyalah sebagian dari kegunaannya. Dalam Holman Treasury of Key Bible Word, kita menemukan penjelasan berikut. Ketika shalom diterjemahkan dengan tepat sebagai perdamaian, kedamaian ini lebih dari sekedar tidak adanya perang atau perselisihan, ini menggambarkan perdamaian yang positif. Waktu, tempat, dan kondisi yang menonjolkan cinta, kebenaran, ketenangan, kejujuran politik dan moral dan masih banyak lagi. Ini adalah kata yang diperuntukkan bagi mereka yang berjalan dengan Tuhan dalam hubungan yang positif. Kata Yunani untuk perdamaian juga mempunyai banyak arti, termasuk sambutan tradisional dan perpisahan. Dapat digunakan untuk menggambarkan berakhirnya perang dan konflik, ketentraman batin, dan ketenangan. Namun Yesus datang untuk membawa kedamaian yang berbeda di bumi. Saat kelahirannya, para malaikat menyatakan, Maha Suci Allah di surga yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi mereka yang diberi kemurahan-Nya. Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Pangeran Damai ini, sebab bagi kita seorang anak telah lahir, bagi kita seorang anak laki-laki telah diberikan, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan dia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ketika Mesias datang, Dia membawa serta kedamaian kerajaan Allah. Kedamaian dunia lain yang sama adalah hadiah perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Anugerah perdamaian yang hakiki diberikan kepada kita dalam anugerah keselamatan Allah yang dibeli melalui darah Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui kematian Kristus, kita telah diberikan akses kepada tahta Allah dan dipulihkannya persekutuan dengan Bapa Surgawi kita. Sebab itu, karena kita dibenarkan karena iman, kita mempunyai perdamaian dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga memperoleh akses melalui iman ke dalam kasih karunia yang kita miliki. Dan kita bersuka cita dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi untuk menyampaikan kekhawatiran dan kekhawatiran mereka mengenai kehidupan ini kepada Allah dalam doa. Dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, melalui kuasa Roh Kudus Allah yang berdiam di dalam diri kita. Pikiran kita kini diatur oleh damai sejahtera Allah. Yesus mewariskan kedamaiannya kepada kita dalam arti lain, yaitu agar kita menjadi pembawa damai bagi kerajaannya dan hidup rukun dengan saudara dan saudari kita di dunia. Kristus, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Kedamaian Tuhan mencerminkan karakter ilahi,
kekuatan, kasih, kebaikan, kedaulatan, kekuasaan, dan kekuasaannya. Hal ini terpancar dari kehadirannya dalam hidup kita. Tuhan mengirimkan kedamaiannya kepada kita seperti pasukan bersenjata yang diutus untuk menjaga hati kita. Meskipun kita tidak dapat sepenuhnya memahami kedamaian ini dengan pikiran manusia, kedamaian ini nyata dan dapat diperoleh di dalam Kristus. Hingga saat ini, kepada siapapun yang percaya kepada Yesus dan berkomitmen untuk mengikutinya, Dia berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu." Bagaimana saya dapat mengetahui dengan pasti bahwa saya dapat masuk surga ketika meninggal? Apakah Anda yakin benar bahwa Anda mempunyai kehidupan kekal dan Anda pasti masuk surga ketika meninggal? Allah ingin supaya Anda yakin. Alkitab berkata, "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Bayangkan Anda berdiri di hadapan Allah saat ini dan Ia bertanya, "Mengapa aku harus memperbolehkanmu masuk ke surga?" Apa yang Anda jawab? Mungkin Anda akan kehabisan kata-kata. Apa yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Allah mengasihi kita dan menyediakan cara supaya kita dapat pasti akan tempat peristirahatan kekal kita. Alkitab menyatakannya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai permulaan, kita harus mengerti masalah yang menghadang kita dari surga. Masalahnya adalah bahwa hodrat berdosa kita sedang menghalangi kita mempunyai hubungan dengan Allah. Kita adalah pendosa dalam hodrat dan dalam pilihan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebenarnya kita patut mati dan dikirim ke neraka, sebab upah dosa ialah maut. Allah adalah kudus dan adil dan harus menghukum dosa. Namun Ia juga mengasihi kita dan menyediakan pengampunannya kita dari dosa. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Yesus mati bagi kita di atas kayu salib. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Yesus dibangkitkan dari kematian. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi, jika kita mempertimbangkan pertanyaannya, bagaimana saya dapat pasti saya akan ke surga jika mati? Jawabannya adalah percayalah dalam Tuhan Yesus Kristus dan Anda akan diselamatkan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Anda dapat menerima kehidupan kekal sebagai anugerah gratis. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Anda dapat mengalami hidup yang penuh, yang bermakna sekarang juga. Yesus berkata, "Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Anda dapat menghabiskan kekekalan bersama Yesus di surga, karena Ia telah berjanji,
dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jika Anda mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda dan diampuni Allah, Anda dapat berucap doa sekarang juga. Kami salinkan sebuah doa sebagai referensi, dan harus dimengerti doa sendiri tidak dapat menyelamatkan pada hakikatnya sendiri. Hanya mempercayai Yesus Kristuslah yang dapat menyediakan pengampunan dari dosa. Doa ini hanya sebuah cara mengekspresikan iman Anda kepada Allah dan bersyukur padanya atas pengampunan yang Ia berikan. Ya Allah Bapa di surga, aku tahu bahwa aku telah berdosa terhadap Engkau dan memang layak dihukum. Tapi Yesus Kristus telah mengambil hukumanku supaya dalam iman padanya aku dapat diampuni. Sekarang saya mulai mempercayakan keselamatan jiwaku padamu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu dan pengampunan-Mu, Bapa. Amin. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang Anda dengar di sini? Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih atas penghiburan yang kuterima lewat damai sejahtera-Mu yang abadi dan tak berkesudahan dalam hidupku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.